Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Eits, jangan salah. Dia pernah melaporkan saya dan adiknya dengan 2 laporan atas nama pribadi dia sendiri. Kalau dibilang kembali lagi viral, sebenarnya aku juga udah nggak mau kan. Dari awal juga aku udah mau tutup buku masalah kasus ini. Udah aku limpahin juga ke pihak keluarga selaku kuasa hukum gitu. Sebenarnya aku udah mau tutup buku. Tapi kenapa kemarin akhirnya aku terpaksa untuk lagi, karena tiba-tiba aku mendapat panggilan dari Bareskrim untuk adanya gelar khusus yang memang itu permintaan dari pihak tersangka gitu. Karena sebagai warga negara yang baik ya aku harus menjalani hukum ini semana harusnya. Nah, akhirnya aku memenuhi kehadiran aku ke sana. Jadi dilakukan ada gelar khusus yaitu Dumas, di mana justru menurut aku kayak dari awal kan aku juga nggak mau ngelaporin. Dari awal tuh aku udah diem meskipun di sana masih berkoar-koar, masih menggiring opini sama aku. Sampai hari ini aku tetap diam gitu. Tapi pada saat menurut aku keadilan harus ditegakkan gitu, yang harusnya setahu aku kasus ini dilimpahkan ke pengadilan, tapi sudah 1 tahun lebih nggak dilimpahin pengadilan. Lalu juga ada kasus yang sama, hanya makan waktu beberapa bulan ditahan gitu. Sedangkan yang aku lihat dari kasus aku, kenapa ada perbedaan? Dia ditahan 2 kali, 2 kali ditangguhkan, terus juga udah menjadi 2 tersangka. Kenapa juga tidak langsung dilimpahkan? Itu aja sih. Tapi terjawab sudah semua kemarin pada saat di Bareskrim. Ternyata kenapa ini masih lama kasusnya, lama gitu ya? Karena memang Masya Allahnya pihak penyidik kepolisian itu sangat teliti. Bahkan menurut aku sangat baik gitu. Ada beberapa bukti-bukti yang masih ditunggu oleh pihak penyidik dari tersangka. Tapi ya tersangkanya tetap tidak mau memberikan barang bukti. Dengan adanya kemarin itu digelar khusus, menurut aku itu memberikan poin lagi buat aku pribadi gitu. Di sana itu justru aku yang nggak banyak tahu tentang perkembangan kasus ini, akhirnya banyak tahu gitu bahwa ada barang bukti yang selama ini selalu digembar-gemborkan oleh pihak tersangka. Dia kan selalu kalau mereview sesuatu tuh dengan hasil lab yang dibuka gitu. Tapi hasil lab tersebut tuh tidak pernah diberikan kepada pihak penyidik. Which is itu menjadi pertanyaan besar, kenapa nggak berani memberikan bukti krusial gitu. Dan yang kedua, yang bikin aku agak lumayan gemes adalah pernyataannya yang selalu bilang saya ini kan hanya dokter biasa, saya ini kan hanya ingin mengedukasi. Padahal kasus yang berjalan sekarang berbeda sekali. Aku tidak pernah mempermasalahkan dia sebagai dokter, aku tidak pernah mengganggu dia sebagai dokter dan mengganggu edukasinya. Tetapi yang aku permasalahkan adalah dia memfitnah aku dengan sangat luar biasa dan dia menggiring opini negatif terhadap aku tanpa ada bukti yang kuat. Kenapa aku bilang tanpa ada bukti yang kuat? Produk yang baru mau aku promosiin, jadi belum dipromosiin sama aku, itu dia bilang produknya abal-abal, tanpa bukti dan fakta yang kuat. Karena apa? Sampai hari ini bukti lab itu belum diberikan. Dan yang kedua adalah semua produk yang aku terima itu sudah memiliki BPOM, resmi terdaftar di situs resmi BPOM. Itu. Dan yang ketiga, aku nggak ada urusan dengan produk tersebut, tetapi di sini dia menyerang aku secara personal, pribadi aku, bahkan keluarga aku, bahkan pakaian syar'i aku. Itu yang bikin aku marah. Jadi aku tidak pernah mau peduli. Secara aku nggak pernah punya produk kecantikan. Aku juga bukan pesaing bisnisnya gitu, dan aku juga tidak pernah menaruh saham di suatu brand atau produk kecantikan. Jadi buat aku nggak ada urusan gitu. Tapi di sini yang perlu aku tekankan adalah di sini adalah lagi dan lagi aku menuntut tersangka itu terhadap kasus pencemaran nama baik, fitnah, giring opini di media sosial.
yang tidak memiliki fakta yang kuat gitu. Dan juga perlu diketahuin kan, sekarang dia mau posting ucapan bahwa saya tidak pernah mau niat memenjarakan orang lain, jangan sampai saya berjahat mau menghukum orang lain, menjarain orang lain. Eits, jangan salah. Dia pernah melaporkan saya dan adiknya dengan 2 laporan atas nama pribadi dia sendiri dan nama kliniknya untuk memenjarakan saya, tetapi laporan di Polda Sumsel itu dihentikan karena tidak cukup alat bukti. Jadi buat aku apa yang dikatakan di media sosial itu semuanya ya makin kesini aku melihat tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan fakta gitu. Jadi ya itu tadi sih yang tadinya aku sempat yaudahlah damai aja atau apa, tapi menjadi ketakutan sendiri untuk aku damai karena kan dari awal dia giring opini kalau damai jangan-jangan nih artis siapa sih udah gak laku lagi, jangan-jangan minta uang damai. Aku khawatir terdamai aku difitnah lagi. Dan aku pernah menawarkan pada saat bertemu gitu mediasi di Palembang terkait kasus aku, malah dia bukan membahas kasus laporan dia, tapi dia membahas kasus laporan aku di Jakarta. Dia menawarkan untuk damai. Lalu aku cuman bilang, saya mau tanya siapa yang bisa menjamin Anda tidak melakukan lagi fitnah-fitnah seperti ini terhadap saya. Lalu dia bilang nggak ada yang bisa menjamin saya termasuk diri saya sendiri. Nah dari situ saya melihat bahwa tidak ada etikat baik gitu. Makanya laporan ini jalan terus, bukan keinginan saya, tapi tidak pernah ada etikat baik dari pihak tersangka. Mulai dari dia bikin pertama saya DM, saya beri nomor telepon saya, dia nggak berhenti. Lalu kita ketemuan, malah konten itu dibikin untuk menggiring opini negatif terhadap saya. Padahal tujuan saya di situ bawel menjelaskan mekanisme endorsement saya agar dia paham gitu. Dan yang ketiga saya somasi yang pertama dijadikan konten dan juga dengan judul yang sangat-sangat pedas. Bikin somasi kedua saya laporin polisi nih somasi kedua. Jadi udah 4 kali cara saya untuk tidak di jalur hukum gitu. Yang keempat pun masih dia marah-marah. Saya laporkan polisi pun dia malah bikin konten pada saat menerima panggilan polisi. Jadi di sini yang saya lihat kenapa kasus ini masih panjang, harusnya tersangka introspeksi diri bahwa tidak ada etikat baik dari pihak tersangka sendiri untuk kasus ini diberhentikan. Sampai hari ini pun tidak ada etikat baik gitu. Pada saat kemarin gelar perkara itu Ya. ada berita di online dia tetap berupaya untuk terbebas dari hukum. Tanggapan Itu yang buat saya ketawa ya. Saya sangat ketawa, bahkan saya rasanya pada saat itu berharap sekali kenapa ya saya kemarin berharap banget andaikan bisa live gitu ya, atau ada pers yang bisa masuk dalam gelar perkara khusus gitu agar mengetahui duduk perkara yang sebenar-benarnya. Di dalam situ banyak sekali aparat kepolisian, aparatur negara dan juga ahli, bahkan kombes-kombes yang juga turut serta di sana. Yang paham mereka semua di sana adalah orang yang sudah sangat paham akan hukum. Berdasarkan bukti dan fakta, karena hukum itu hanya melihat fakta dan bukti yang ada. Di gelar perkara itu kan dia diwawancara bilangnya mencari keadilan. Justru di situ di dalam gelar perkara itu ya banyak sekali bapak-bapak aparatur negara yang memberikan nasihat bahwa jangan terlalu sombong, jangan arogansi untuk mementingkan egois sampai mengorbankan yang dia korbankan. Kan dalam laporan itu kan berarti dia tidak mempercayai penyidik gitu. Bahkan di situ terbongkar sudah bahwa penyidik kita itu amat sangat baik, bahkan menunggu bukti dari pihak terlapor atau tersangka sekarang sampai hari ini gitu, masih menunggu bukti-bukti itu gitu. Dan juga menggunakan saksi ahli yang banyak untuk memutuskan dia jadi tersangka. Bahkan juga pada saat kasus LP strip A, laporan kepolisian terhadap penghilangan barang bukti, di situ pun ya seperti bukan ditertawai ya, seperti lucu gitu. Dia selalu bilang bahwa laporan kepolisian atau LPA itu katanya dari Facebook, Business Suite, nyambung ke Instagram media. Padahal sudah jelas ada bukti dan faktanya. Saya aja orang awam melihat ada akun dari akun dia yang lama itu membalas komen yang ada di Instagram.
Which is siapapun, sehebat apapun, tidak ada yang namanya komen di Instagram bisa dibales melalui Facebook gitu. Jadi buat saya kalau mungkin mau membodoh-bodohin masyarakat, netizen, atau menggiring opini seperti apa yang kemarin dilakukan terhadap saya, mungkin berhasil. Karena mungkin masyarakat mudah terpengaruh gitu. Tapi tidak terjadi itu di kemarin Bareskrim, karena aparatur negara kita orang-orang cerdas, orang-orang yang paham hukum, orang-orang yang sangat teliti terhadap hukum, sehingga perbedaan sekali gitu. Beberapa kali pertanyaan yang membuat dia sendiri jadi bingung. Banyak sekali alasan-alasan dari pihak lawyernya dan juga pihak tersangkanya juga menjadi seperti bingung gitu. Contohnya lagi banyak sekali edukasi yang berubah-ubah juga, bahwa tersangka sendiri pernah beredukasi, katanya hidroquinone itu boleh di Indonesia asal di bawah 5% dengan resep dokter dan dikeluarkan oleh apoteker. Tetapi pada saat gelar kemarin, lawyernya menjelaskan bahwa hidroquinone itu tidak boleh di Indonesia. Seperti itu yang buat saya menjadi ya alhamdulillahnya pada saat di dalam Bareskrim itu saya lega gitu. Saya udah nggak peduli kalau seandainya di media mau orang membuli yang tidak paham, karena menurut saya mereka tidak paham, jadi wajar. Tapi ketika dengan orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas dan paham hukum, aku sangat lega gitu. Makin terlihat gitu ya upaya-upaya apa yang dilakukan tersangka itu ternyata bukan hanya asumsi aku sendiri yang kok ngada-ngada sih, atau bukan diduga mengada-ngada gitu ya. Tapi pada saat kemarin ya aku malah seneng banget dengan adanya gelar perkara khusus itu. Padahal itu memang harusnya kalau memang benar kan harus menjadi poin untuk dia. Tapi dari hasil yang ada sepertinya malah sebaliknya. Kalau menurut pendapat aku sebagai orang yang di sana menilai secara personal dan pribadi seperti mempermalukan diri sendiri gitu. Karena ini yang ditemuin kan bukan netizen-netizen yang polos yang tidak tahu apa-apa dan mudah terbawa, tetapi di sini adalah pakar-pakar hukum yang sudah mengerti hukum, sehingga buat saya seperti ya itu tadi sih, seperti saya senang aja pokoknya gitu.